Kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakebuming, apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A? Sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibukti secara tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Pak Fahmi Rosi, monggo kita tutup acara ini. Baik teman-teman sekalian, kami purnawirawan yang bertanda tangan atau yang maju di depan tanda tangan merasa sangat bangga dengan dukungan-dukungan luar biasa ini. Tapi memang kita tidak boleh gelap mata mengambil keputusan dengan cepat, karena kita tahu juga mereka juga melakukan sesuatu pancingan-pancingan supaya kita melakukan sesuatu yang salah gitu ya. Di dalam TNI kadang-kadang begini, kalau yang membuatkan statement itu katakanlah bintang 2, kalau dibantah oleh bintang 4 seneng banget dia, naik daun dia. Jadi kita pun ngatur strategi. Jadi kalau yang ngomong gitu-gitu, coba ya sama aja, mohon maaf ya. Ada yang orang sana yang bintang 4, wah macam-macam. Kalau yang nanggapi ya diserang bintang 2, dia diem, dia malu dia. Jadi ada juga strategi seperti itu. Tapi kembali kita juga senang, kami semua tidak pernah redup untuk memperjuangkan ini. Mungkin saya sarankan mungkin ada semacam board gitu ya, antara teman-teman di Purnawirawan dengan teman-teman yang dulu di luar untuk merumuskan langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah yang komprehensif. Saya kira bagus sekali itu ya. Macam kata nanti malam katanya berada juga itu ada wawancara, kita mengusulkan Pak Narko. Karena Pak Narko ini punya pengalaman banyak di bidang itu, dan kemudian sudah punya nama, dan kemudian banyak tahu tentang kelompok-kelompok sana itu. Biasanya kalau Pak Narko ngomong nggak banyak ngomong, karena nanti lah kamu udah tahu kau gitu ya. Kalau saya kebetulan beda satuan dengan orang sana umumnya itu. Jadi kalau saya ngomongin ada sesuatu yang bilang kamu seolah-olah aku mana tahu tuh yang tahu. Tapi kalau Pak Narko yang ngomong, orang diam itu dan anggarkan lain. Tapi saya setuju bahwa memang semangat kita nggak boleh berhenti. Dan saya bahagia sekali kalau teman-teman media terus menyebarluaskan ini, bahwa memang semangat kita tidak pernah berhenti untuk menurunkan Gibran. Bukan karena kita benci sama dia, tapi kita pikir masa depan bangsa ini sudah sangat terancam. Kembali terima kasih banyak atas upaya ini. Saya sarankan nanti mungkin terus ini boleh dibuat tim kecil untuk merumuskan board untuk kita mengambil langkah-langkah yang efektif bagaimana caranya. Terima kasih. Dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Ini kan 8 petisi ini sebenarnya seperti buah simalakama bagi pemerintahan Prabowo Subianto, ya kan? Tidak dijalankan, itu jenderal-jenderal bintang 4 beserta turunannya ke bawah
dan ada jenderal senior yang paling dihormati kan, Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, mantan wakil presiden, mantan panglima ABRI, mantan kepala staf angkatan darat, mantan wakil kepala staf angkatan darat. Ini senior yang dituakan, sesepuh gitu ya. Bukan cuma sesepuh TNI, ini kan juga guru bangsa bagi kita ya. Terkait surat pemakzulan Wapres kita, Gibran, apakah sudah ada di tangan pimpinan saat ini? Karena terakhir Bang Dasko bilang bahwa memang masih ada di sekretariat, belum lihat MPR dan DPD juga belum menerima. Kalau di pimpinan DPR untuk saat ini seperti apa? Terima kasih. Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk. Namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya. Apakah ini tidak menjadi atensi khusus, Pak? Mengingat ini surat sudah dilayangkan dari zaman pas masa reses. Ya dalam masa reses, tapi kan dibukanya baru Selasa yang lalu masa sidangnya, dan surat yang ada masih banyak sekali. Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa, dan apakah MPR dan DPD sudah menerima. Saya belum berkoordinasi dengan Kesekjenan, belum berkoordinasi dengan Kesekjenan MPR dan DPD. Makasih, dah cukup. Halo teman-teman, desakan demi desakan agar Gibran dimaksudkan ini semakin terjadi hingga saat ini ya. Nasib bagaimana Gibran dan ayahnya Joko Widodo semakin hari semakin tidak ada ketenangan ya. Bagaimana rakyat ya, sebagian rakyat itu tidak puas dengan kinerja Gibran, sehingga mereka didesak untuk mundur. Forum Purnawirawan TNI ini teman-teman ya, ada beberapa alasan mengapa mereka memaksulkannya ya, agar Gibran diberhentikan ya. Ini lantaran bagaimana Gibran diduga ya, bagaimana melanggar konstitusi diubah demi pencalonannya. Bahkan salah satu purnawirawan juga mengatakan ya, masa negara sebesar Indonesia dipimpin tamatan SMP yang tidak ada kejelasan tentang pendidikannya. Ya, kalau kita lihat semua purnawirawan TNI ini teman-teman, orang-orang yang benar-benar memiliki kapasitas, ya, memiliki kualitas, ya, perjalanan panjang mengabdi terhadap bangsa dan negara Indonesia. Bagaimana mereka mempertahankan kedaulatan Indonesia ya di mata dunia, ya, kekuatan militer yang luar biasa. Namun ada anak, kita bisa bilang anak ingusan, mau menjadi pemimpin gitu ya di negara kita ya, dengan berbagai cara ya. Bagaimana pencalonannya pun menjadi kontroversial sampai detik ini. Itulah yang membuat kenapa Forum Purnawirawan ini marah. Bagaimana menurut kalian?